Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 7 Juli 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya masih sama seperti kemarin ya. IHSG juga masih bergerak tipis. Kali ini warnanya merah ya. Kita lihat indeks kita itu ditutup minus 0,4%. Tipis aja tapi tetap aja merah. Merah dibandingkan dengan penutupan kemarin. Kabar gembiranya adalah bahwa IHSG ternyata high-nya lebih tinggi dari kemarin dan low-nya tidak lebih rendah dari low kemarin. Artinya kita masih melihat ada peningkatan yang mungkin besok merah, bisa jadi merah ya. Selalu ada kemungkinan merah dan selalu ada kemungkinan untuk hijau. Tapi kan kalau hijau kan kita senang-senang ya. Yang kita jaga kan sebenarnya kalau IHSG-nya merah. Tetapi selama ini kan kita belum melihat IHSG menyentuh kita punya resisten di Fibonacci 61,8. Di angka ini ya, teman-teman bisa lihat di chart ini ada angka 5029. Ini Fibonacci 61,8. Ini merupakan range atas dari sideways yang kita analisa. Jadi kalau kita selalu mengatakan IHSG itu kayaknya sideways di antara Fibonacci 38,2 di angka 4605 di sini ya. Kemudian batas atasnya itu ada di 5030 di 61,8. Jadi saya perkirakan ya bergeraknya di antara sini-sini aja. Sejauh ini kita masih tetap optimis bahwa IHSG masih bisa menembus level 61,8 bahkan bisa mencapai level 78,6 di angka 5.330-an sini ya. Ya, kita masih cukup optimis dengan melihat pergerakan seperti ini. Walaupun tetap dibayangi dengan analisa garis besarnya bahwa IHSG sedang sideways. Sejauh ini kan kita lihat sideways-nya cukup sempit ya, udah mulai menyempit di antara 61,8 dan 50%. Setelah 50%-nya berhasil diuji sebagai support. Nah, kelihatannya memang ada support di Fibonacci 50% dan ini cukup bagus saya kira. Ini lebih cerah menurut analisanya ya kalau kita lihat dari pergerakan IHSG. Dengan memperhatikan posisi IHSG, saya sementara ini tetap dalam posisi trading. Saya tetap mempunyai posisi di pasar. Tidak ada maksudnya tidak ada perasaan untuk mulai takut. Tapi tetap saya menjaga resiko ya. Bukan artinya kita mulai mengurangi rasa serakah lalu mulai melakukan penjualan. Enggak juga, enggak seperti itu. Ibaratnya kan kita hidup bukan sekedar hitam dan putih, tapi ada wilayah abu-abu juga. Nah, jadi kita cuma mencoba balancing antara fear dan greed supaya kita bisa tetap mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Ya, menjelang resisten di IHSG, paling enggak kita udah lebih waspada. Mestinya lebih waspada, persiapkan trading stop, melihat chart lebih detail. Kalau misalnya ada tanda-tanda penurunan, ya kita udah siap-siap. Bahkan kalau memang terlihat mulai mengkhawatirkan, nggak perlu nunggu trailing stopnya kena, udah langsung jualan aja. Nah, resikonya tentu saja kita salah pilih, salah menganalisa. Kita kira udah mau turun, ternyata harga masih bergerak naik. Maka sebenarnya pilihan terbaik adalah ya meletakkan trailing stop aja. Jadi biarkan aja harga berjalan naik. Kalau kemudian dia tiba-tiba turun, kena kita punya batas trailing stop, dia akan otomatis terjual. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang tertarik dengan analisa teknikal ataupun pengen menjadi trader saham dengan menggunakan pendekatan teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa channel ini akan senantiasa bergerak dengan teknikal. Sejak awal channel ini dibuat sampai dengan saat ini, ya kira-kira ada berapa tahun ya? Udah lebih dari 3 tahun kali. Saya senantiasa memang bergerak dengan teknikal karena memang saya tertarik, memiliki ketertarikan yang lebih besar dengan menggunakan teknikal dibandingkan dengan penggunaan data fundamental ataupun data bandarmologi. Untuk mendukung ketertarikan saya itu, saya tentu saja membaca beberapa literatur ya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video.
Selalu saya sertakan link, teman-teman bisa membaca, ada buku mengenai teknikal oleh Pak Edianto Ong, itu langsung dari Gramedia kalau nggak salah, teman-teman bisa cek, beli saja secara online, tidak perlu keluar parkir dan bebas godaan dari berbelanja macam-macam juga ya. Kemudian ada juga bukunya Ibu Lindali yang sampai saat ini belum masuk ke toko buku konvensional. Jadi saya sarankan teman-teman yang ingin segera membacanya, ya lakukan aja pembelian secara online. Karena kita juga belum tahu sampai kapan bukunya bisa menembus toko buku konvensional. Tentu saja ada beberapa proses yang harus dilalui dan kita nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mari kita lihat saham Pegas. Oke, Pegas terakhir kali kita bahas itu, seingat saya ada di video tanggal 1 Juli ya, berarti di candle ini nih. Di candle yang doji dan kayaknya sedang support testing ya, setelah berhasil menembus kotak merah. Kotak merahnya sudah ditembus sebagai resisten, sekarang sedang di testing dan sudah mantul. Artinya kita mengatakan kotak merah ini kemungkinan besar sudah berubah menjadi sebuah support. Saya mau ganti warnanya jadi warna kuning. Sedangkan yang di bawah ini saya akan geser naik sedikit. Nah, seperti ini kira-kira ya, teman-teman bisa lihat. Saya mengambilnya dari titik ini dan titik ini. Ini akan menjadi support berikutnya. Saya akan warnai dengan warna hijau. Dan yang di bawah ini kayaknya udah ketinggalan, udah kurang relevan lagi. Saya akan pindahkan ke atas ini sebagai resisten. Oke, cukup mudah ya, malah sangat mudah. Kita lihat di sini ada gap, langsung saja kita taruh sebagai resisten. Karena saya selalu beranggapan bahwa gap itu bisa kita jadikan sebagai support ataupun sebagai resisten. Nggak harus ditutup, tapi bisa kita jadikan sebagai support ataupun resisten. Sangat mudah ya dia punya definisi, sehingga teman-teman bisa menggunakan gap itu untuk melakukan analisa teknikal. Selanjutnya yang kita lihat adalah kemana arah pergerakan Pegas. Nah, itu kan pertanyaan besarnya. Kita lihat pada saat candle merah ini dia turun ya, support testing. Teman-teman lihat di bawah sini kecenderungan volume mulai mengecil. Dan dua candle terakhir yang warna hijau dua ini volumenya mulai membesar ya. Kita harapkan aja dia mulai terus-terusan membesar, terjadi peningkatan volume transaksi sehingga memberikan indikasi yang lebih jelas bahwa sebenarnya tren Pegas adalah jalan naik, sehingga kita bisa lebih nyaman untuk bertransaksi di saham Pegas. Apakah udah cukup meyakinkan pada saat ini untuk membeli saham Pegas? Kalau dilihat bentuk candlenya sih kecil-kecil, volume juga belum terlalu besar, sebenarnya belum cukup alasan ya kalau melihat dari bentuk candle dan volume transaksi. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa kemungkinan besar ini support testing sudah terjadi, ya mungkin saja dia akan bergerak sideways untuk beberapa candle, artinya candlenya kecil-kecil aja, nggak naik nggak turun, tetapi jelas terjaga di area support kotak kuning di sekitar angka 1100. Nah, kita harapkan dia segera mantul, jalan dengan baik, segera jalan dengan cepat untuk mencapai resisten di area kotak merah di angka 1300. Itu sih harapan kita ya, setelah melihat kayaknya support testing berhasil. Nah, dia udah mulai mantul, inilah saatnya untuk membeli pada saat harga saham akan naik. Di sini resikonya juga belum terlalu besar, masih kecil, sehingga saya cukup yakin bisa kita hadapi. Karena begitu dia turun menembus kita punya level support di 1100, ya kita tinggal cut loss aja. Berarti kita cuma mengalami kerugian kira-kira 40-70 poin. Sekarang kita lanjut dengan BRPT. Nah, BRPT ini dalam tren yang paling pendek ya, tren yang kelihatan di sini kita lihat sedang down ya. Ini sedang down. Sini teman-teman lihat, di sini ada high, di sini ada lower high, dan di sini juga udah mulai lower high, dan cenderung kita mengatakan ini sedang sideways. Kayaknya kita perlu sedikit penyesuaian supaya lebih mantap. Ternyata supportnya itu ada di bawah sini ya. Kita bisa lebih yakin kita pindahkan kita punya support. Di sini ternyata memang ada pembalikan arah, dan kayaknya sekarang
BRPT itu masih bergerak sideways ya kita anggap aja ini sebagai support. Kelihatannya ini lebih valid sebagai support untuk BRPT. Teman-teman yang mau belanja, yang mau trading di BRPT, yang mau shopping di BRPT itu bisa memperhatikan kita punya resisten di kotak merah di angka 1.500. Ini adalah menjadi target untuk pergerakan BRPT. BRPT dalam fase sideways ya, terutama dari sini sejak dia turun kemudian naik. Itu kita lihat volume transaksi cenderung mengecil ya, rata-rata lah kita katakan ini nggak naik, nggak membesar, nggak juga turun drastis, walaupun ya dalam perhatian yang lebih mikro, kalau kita lebih dekat lagi kayaknya memang ada naik turunnya cukup besar ya kelihatan gitu, tapi kita anggap aja lah ini masih bergerak rata-rata sehingga kita bisa mengatakan ya ini sangat lazim terjadi pada saat saham yang sedang sideways. Dengan melihat perilaku BRPT di candle-candle sebelumnya dalam fase naik di sini ya, teman-teman bisa lihat di fase naik seperti ini kelihatannya waktu BRPT bergerak naik volumenya cenderung lebih tinggi ya, volume transaksinya cenderung lebih banyak sehingga kita bisa mengatakan kemungkinan besar BRPT masih akan bergerak naik. Tapi kita kan nggak bisa memastikan seperti itu ya. Kita cuma bisa menduga-duga. Sehingga saya bisa mengatakan kalau teman-teman mau membeli BRPT sekarang-sekarang ini, ya beli aja. Karena ini masih sangat dekat dengan support. Sehingga risiko yang dihadapi tidak terlalu besar. Apalagi bila dibandingkan dengan reward yang dijanjikan untuk ke kotak merah di angka 1.465. Kita lanjutkan dengan Antam. Antam itu terakhir kita bahas di bulan Juni, tanggal 29 Juni, berarti di candle ini ya, di sekitar sini. Pada waktu dia masih di sekitar area support kotak kuning. Ya kan? Waktu itu kotak kuningnya support lagi sideways di sekitar kotak kuning tanggal 29. Mungkin teman-teman bisa mengulang lagi videonya di tanggal 29 Juni untuk melihat apa sih analisa waktu tanggal 29 Juni. Karena sekarang kita tentu saja akan melanjutkan analisanya ya, nggak mungkin kita terputus dari analisa sebelumnya. Karena ini masih terlalu dekat, 29 Juni di sini, kemudian sekarang masih tanggal 7 Juli ya, artinya baru seminggu lewat. Saya rasa analisanya pasti akan bersambung lah, nggak mungkin langsung putus karena kita punya support dan resisten itu masih terjaga. Resisten di kotak merah masih oke di angka 760, supportnya masih cukup oke di sekitar angka 590. Pergerakannya juga kelihatannya masih oke, masih bergerak naik. Volume transaksi dalam dua candle terakhir ini kelihatannya cukup oke, kecuali yang terakhir. Di candle terakhir ini body candlenya kecil, tetapi terjadi peningkatan volume yang cukup signifikan. Ini bisa menjadi pertanda buat teman-teman untuk berhati-hati. Kita belum tahu apa yang akan kejadian karena itu masih di masa depan. Cuman kita harus berhati-hati. Entah berhati-hati karena Antam akan bergerak turun atau berhati-hati karena Antam segera rally naik. Pokoknya waspada aja deh. Mari kita lihat saham Inco. Oke, Inco ini terakhir kita bahas di bulan Mei. Nah, jadi sekitar sini ya kita bahas mengenai Inco. Dan kayaknya waktu itu kita bahas masih sekitar sideways. Dan saat ini harga udah menembus area kotak kuning ya. Udah menembus resisten di sekitar 3080. Resistennya udah tertembus. Volumenya juga cukup meyakinkan. Maka kita akan menunggu apakah Inco akan support testing dulu. Apakah dia akan turun untuk melakukan support testing. Kalau memang turun dan kotak kuning ini masih bertahan sebagai support, maka kita boleh ikutan. Ya, kalau kita lihat dia turun sedikit terus dia bergerak sideways pelan-pelan. Nah, itu salah satu pertanda yang bagus. Kemungkinan besar Inco akan mantul naik. Seperti itu kan? Karena dia tembusnya dengan volume yang cukup besar di sini ya, volumenya cukup besar. Kemudian di sini candlenya kecil, volume transaksinya cukup besar, walaupun warna merah tetap aja ini ada higher high dan
tidak ada lower low, maka kita masih cukup optimistis. Tinggal kita lihat beberapa candle berikutnya. Apabila memang kotak kuning ini terbukti kuat, ada banyak pembeli yang menunggu di sekitar area kotak kuning. Nah, ini kita jadikan sebagai entry level, sehingga kita mulai membeli di sini pelan-pelan aja sambil dia lihat. Apabila setiap kali candle hijau bergerak naik dan ada peningkatan volume transaksi, kemungkinan besar itu adalah pertanda yang bagus bahwa Inco akan segera mencapai level resisten di kotak merah sini ya, di atas yang cukup jauh ini di sekitar angka 3.600. Jauh, masih cukup jauh dan kayaknya cukup menyenangkan nih. Ada sedikit level resisten di sini ya, di sekitar 3.300. Teman-teman mesti lihat di sini cukup sering terjadi transaksi, maka kita mesti memperhatikan level ini. Kemungkinan dia masih bergerak sideways karena range-nya juga nggak terlalu besar ya. Masih kita katakan range sempit, ya kita cukup waspada aja. Bisa jadi dia naik, kemudian turun lagi untuk support testing, begitu aja sideways-nya di sekitar situ. Ya, ini akan agak membosankan. Tapi kalau memang cuannya menggiurkan, kenapa enggak? Mari kita lihat saham Mark. Waduh, Mark ini naiknya gila-gilaan juga ya. Cukup tinggi juga naiknya, tiba-tiba lagi. Di sini kita akan lebih mudah untuk melakukan analisa. Paling pertama kita tentu saja menentukan supportnya. Ini lihat di sini ada pembalikan arah, maka kita jadikan ini sebagai area support. Ini sebagai terduga support. Harus dicurigai dulu bahwa ini adalah support. Kita hanya bisa menduga dulu ya. Kita kan belum tahu sampai terjadi testing, baru kita lihat oke, beneran di sini support. Nah, kita bisa lebih yakin. Sebelum itu terjadi ya kita hanya dugaan aja bahwa ini kemungkinan adalah support. Kemudian untuk resistennya di mana? Karena ternyata Mark ini ada di area all time high ya. Teman-teman bisa lihat saham ini baru IPO di sini ya, di sekitar tahun 2017. Ini tahun 2017 di IPO. Kemudian ada 2 kali pembagian dividen. Nah, di sini ada stock split ini ya. Nah, stock split 5:1, artinya satu saham lama akan dipecah menjadi 5 saham baru. Ya, menyenangkan sih. Tentu saja ini teman-teman udah adjusting ya. Kalau di TradingView itu enaknya itu karena dia udah auto adjust. Kita nggak perlu lagi melakukan adjusting manual seperti kalau kita menggunakan AMI Broker. Oh ya, ada kabar gembira untuk teman-teman yang ingin menggunakan software seperti yang saya pakai ini, menggunakan TradingView. Sekarang TradingView sudah menyediakan data di BEI itu secara gratis. Jadi teman-teman boleh menggunakan TradingView gratis untuk mendapatkan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau dulunya kan yang gratisan itu nggak disediakan data BEI, sehingga teman-teman yang cuma mendaftar di TradingView tapi tidak berlangganan, tidak akan muncul saham-saham di IHSG. Nah, sekarang ini udah bisa. Teman-teman boleh mendaftar gratis di TradingView dan mendapatkan chart seperti yang saya punya ini, bisa melihat saham-saham Indonesia. Nah, ini tentu saja suatu langkah maju dari TradingView ya, udah bisa menyediakan chart saham Indonesia secara gratis. Nah, silahkan dicoba, langsung aja. Setelah mencoba, setelah daftar, jangan lupa langsung follow saya ya. Follow saya di TradingView sehingga ide-ide trading yang saya posting itu bisa teman-teman lihat langsung. Nggak usah nunggu lagi analisa di YouTube. Karena saya suka nulis saham-saham yang udah saya perhatikan sejak jauh-jauh hari. Nah, kalau udah mulai kelihatan bagus atau mungkin agak mengkhawatirkan, saya akan tulis di TradingView. Untuk menentukan kita punya level resisten di Mark karena dia sedang all time high itu gampang aja ya. Di sini kita lihat ada kemungkinan pembalikan arah. Bolehlah kita curiga di sini ada satu resisten. Ya, ini kita curiga dulu resisten karena dia kelihatannya akan berbalik arah dan teman-teman bisa meletakkan sebagai suatu resisten di harga saat ini. Ini adalah resisten. Tapi kalau ditembus, kalau berhasil ditembus ya, nah teman-teman siapkan lagi resisten berikutnya. Nggak usah jauh-jauh,
Ambil aja di resisten psikologis. Ini kan 800 juga lumayan nih angka bulat. Ya taruh aja di sini 800. Ini akan menjadi target untuk pergerakan mark. Kalau dia berhasil menembus atau berhasil bertahan di atas area kotak kuning, maka kita punya resisten berikutnya ada di area kotak merah di angka 800. Ini akan menjadi target. Nah, kita harus melihat dulu, karena ini kita lihat sebagai resisten, kemungkinan dia akan turun, akan melakukan support testing di area kotak hijau. Saya kira ini kesempatan untuk membeli kalau teman-teman yang belum punya. Tapi kalau teman-teman yang udah punya mungkin bisa dilepas dulu sekarang ya untuk melihat apakah akan ada support testing atau enggak. Sejauh ini kita lihat marketnya juga terjadi peningkatan volumenya dalam rally yang naik ini. Di sini ada peningkatan volume transaksi, saat dia rally naik juga ada peningkatan transaksi. Saat dia bergerak turun tiba-tiba volume transaksinya itu mengecil. Nah, ini sangat menyenangkan untuk mengikuti saham seperti ini. Tunggu aja apakah dia mantul di area kotak hijau atau entah di posisi mana di antara kotak kuning dan kotak hijau. Nah, kalau dia udah mulai mantul naik, ya ikuti aja. Semoga aja dia berhasil membentuk all time high yang baru dan terus-terusan membentuk all time high lagi yang baru, sehingga teman-teman yang memegang saham mark itu tinggal diem-diem aja karena mark akan bergerak naik didorong oleh kekuatan uptrend. Mari kita lihat saham BBNI. Saham BBNI ini seperti ini modelnya yang masih tertahan di sekitar kotak biru. Nanti ada yang nanya lagi, nih kotak biru dapatnya dari mana? Ya, ini adalah tadinya kita lihat di sini pembalikan arah. Kemudian kita tarik aja ke kanan, kebetulan aja, ya kebetulan BBNI-nya memang bergerak sideways di sekitar area kotak biru. Walaupun kita sebenarnya menargetkan BBNI untuk mencapai resisten di area kotak merah di sekitar 5.425. Tapi ternyata masih tertahan di area kotak biru dan kayaknya ini menyenangkan karena kita lihat ada volume transaksi yang mengecil. Sehingga kita mengatakan ya kayaknya ini beneran sideways, dan selama masih bertahan di atas area kotak biru, BBNI berpeluang cukup bagus untuk mencapai ke resisten kotak merah. Resikonya adalah sampai ke support kotak hijau. Tapi saat ini tentu saja teman-teman melihat ya, kalau dia turun di bawah area kotak biru sekitar 4.540, maka itu adalah satu sinyal untuk melakukan cut loss. Jadi kita punya cut loss-nya dekat, reward-nya cukup jauh. Ini agak menyenangkan untuk dijadikan bahan trading. Mari kita lihat saham BRIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah. BBRI-nya sih jalannya kita lihat kemarin itu ya ada bahas BBRI jalannya sideways banget, tapi kok ini anak usahanya malah ya kelihatannya bagus ya, volumenya gede-gede, candlenya juga kelihatan sehat, tinggi, gemuk. Wow, ini akan sangat menyenangkan untuk kita perhatikan. Kita lihat dulu ke sebelah kiri bagaimana posisinya. Oke, dengan mudahnya kita akan menentukan di mana supportnya dan di mana resistennya ya. Kita garis aja dulu pertama di sini. Teman-teman bisa lihat kan? Ini di sini ada kecil pembalikan arah, di sini juga ada pembalikan arah. Atau mungkin teman-teman mau menggeser sedikit ke bawah supaya lebih enak dilihatnya. Di sini sering terjadi transaksi kan? Nah, teman-teman akan mengatakan ya curiganya di sini adalah area support. Oke, jadikan di area support. Kotaknya warna hijau. Untuk resistennya ya kita lihat lagi dong ke sebelah kiri. Kayaknya di sini sering terjadi transaksi. Nah, kita kotakin lagi di sini dong. Ya kan? Mudah aja kan? Kita geser dia naik sedikit. Nah, ini adalah area resisten. Kita warnai dengan warna kuning. Nah, ini adalah resisten yang kemungkinan besar akan dicapai oleh BBRI.
Bila berhasil menembus area kotak kuning, target selanjutnya adalah di sini. Kita lihat lagi, ini puncaknya. Nah, ini kayaknya puncak ini kayaknya bagus ya. Nah, kita jadikan dia sebagai area resisten berikutnya. Kalau teman-teman biasa dengar istilahnya itu R2. Jadi R1-nya itu ada di area kotak kuning, R2-nya itu ada di area kotak merah. Resisten 1 dan resisten 2. Begitu juga support, ada yang suka sebut S1 dan S2 gitu. Kalau S3 berapa, S4 kayaknya udah pilek gitu ya, udah terlalu dingin. Oke, kita lihat selanjutnya. Untuk BRIS ini kelihatannya masih berpeluang besar untuk bergerak naik ya. Cuman teman-teman perlu waspadai bila terjadi support testing. Jangan sampai terjebak untuk mengambil BRIS di harga yang terlalu tinggi. Santai aja, kalau memang dia bakalan naik, kita akan melihat pergerakannya akan cantik. Dia akan naik, terus turun support testing. Di situ teman-teman menunggu dengan sabar. Pada saat muncul tanda-tanda dia akan segera naik, itulah saat entry yang lebih baik. Karena resikonya menjadi kecil, targetnya cukup besar. Sehingga yang saya sebut sebagai reward to risk ratio itu lebih besar dari 2 atau lebih besar dari 3, dan itu sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat bagus untuk dijadikan sebagai sumber cuan. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun trading plan, mengeksekusinya dengan baik. Tinggal ditata emosinya supaya tidak terpengaruh dengan pergerakan harga pada saat pasar buka. Sehingga teman-teman ya bisa menghasilkan cuan yang lebih optimal. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.